Pada video kali ini, saya menyampaikan materi bagaimana proses pupuk kimia menjadi tersedia bagi tanaman. Partikel tanah terdiri dari pasir, lumpur dan lempung, serta bahan organik. Bahan organik selalu berada di lapisan paling atas. Selanjutnya, partikel lempung. Selanjutnya, endapan lempung. Dan yang terbawa adalah partikel pasir. Bahan organik yang berada di lapisan atas mewarnai permukaan tanah, dan lapisan bawah menentukan tekstur tanah. Komposisi bahan pembentuk lapisan tanah ini menentukan kemampuan tanah dalam mengikat atau menyimpan unsur hara yang merupakan nutrisi bagi tanaman. Unsur hara dari pemupukan mudah sekali tercuci akibat dari air hujan atau penyiraman sebelum dapat dijerat oleh akar tanaman. Unsur hara tersebut terikat dengan cara menempel pada permukaan partikel tanah, seperti kalsium, magnesium, potasium, fosfat, amonium, maupun yang lainnya. Senyawa-senyawa tersebut selalu bermuatan positif. Jadi, seperti urea harus dirubah terlebih dahulu menjadi senyawa nitrat. Demikian juga yang lain, harus dirubah dahulu menjadi kation atau bermuatan positif, baru dapat terikat kuat di permukaan partikel tanah. Disebabkan oleh partikel tanah, seperti lempung, bermuatan ion negatif. Dengan demikian, maka unsur hara yang merupakan nutrisi tanaman akan dapat menempel kuat di permukaan partikel tanah, sehingga tidak mudah tercuci dengan menempel kuat di permukaan partikel tanah, sambil menunggu untuk dijerat akar. Inilah yang dimaksud dengan nilai tukar kation, atau biasa disebut dengan nilai tukar kation tanah. Di mana semakin besar nilai tukar kation tanah, maka semakin besar pula kemampuan tanah mengikat nutrisi tersebut di permukaan. Berikut bagaimana unsur hara atau nutrisi masuk ke dalam jaringan tanaman. Akar tanaman melepaskan ion hidrogen melalui akar rambut untuk ditukar dengan unsur hara yang bermuatan positif, di mana jumlahnya tergantung dari valensi unsur hara yang akan dijerat. Sebagai contoh, misalnya hara kalium yang akan dijerat dari tanah yang memiliki valensi 1, maka akan ditukar dengan 1 ion hidrogen oleh akar. Proses jeratan ini berlaku untuk semua unsur hara untuk dapat dijerat oleh tanaman sebagai nutrisi. Oleh sebab itu, apabila kita memberikan pupuk sintetis secukupnya di tanah yang memiliki nilai tukar kation yang tinggi, maka akan menjadi mudah untuk dijerat oleh akar, sehingga pertumbuhan menjadi maksimal dengan pertumbuhannya. Sebaliknya di tanah yang nilai tukar kation yang rendah, maka unsur hara akan mudah tercuci sebelum dijerat oleh akar. Ciri-ciri tanah yang memiliki nilai tukar kation yang tinggi adalah: pertama, kandungan liat tinggi. Semakin banyak partikel liat, terutama tipe liat seperti Montmorillonite, semakin besar kapasitas tanah untuk menukar kation. Kedua, kandungan bahan organik tinggi. Humus bahan organik terdekomposisi, punya banyak muatan negatif yang bisa mengikat kation. Ketiga, pH tanah mendekati netral. Pada pH netral sekitar 6-7. Banyak situs muatan negatif tersedia untuk pertukaran kation. Di pH terlalu asam, muatan ini berkurang. Kelima, tekstur tanah halus. Tanah dengan tekstur halus lempung, liat biasanya memiliki NPK lebih tinggi dibanding tanah berpasir. Mikroba tanah juga berpengaruh terhadap nilai tukar kation, tapi secara tidak langsung. Berikut cara kerjanya. Pertama, mikroba membantu meningkatkan bahan organik tanah. Mikroba seperti bakteri dan jamur menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan menjadi humus yang sangat kaya akan muatan negatif. Ini meningkatkan nilai tukar kation tanah. Kedua, mikroba mempengaruhi pH tanah. Beberapa mikroba menghasilkan asam organik atau membantu fiksasi nitrogen yang bisa menaikkan atau menurunkan pH tanah. Karena pH mempengaruhi NTK, maka aktivitas mikroba ikut menentukan. Ketiga, mikroba memperbaiki struktur tanah. Produk metabolisme mikroba seperti polisakarida
membantu menggumpalkan partikel tanah, menciptakan agregat tanah, karena struktur yang baik akan meningkatkan nilai tukar kation tanah. Keempat, mikroba melarutkan mineral tanah. Beberapa mikroba bisa melarutkan mineral, sehingga melepaskan kation seperti K, Ca, dan Mg ke dalam tanah, menambah ketersediaan kation untuk pertukaran. Sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan, maka dengan aplikasi Pucamadu atau Bioratu pupuk hayati berbahan aktif mikroba, maka pH tanah akan menuju normal atau mendekati 7, serta partikel tanah akan teragregat, membentuk butiran yang baik, sehingga nilai tukar tanah akan meningkat. Maka, dengan aplikasi Pucamadu atau Bioratu, nilai tukar kation tanah akan meningkat, sehingga dapat mengurangi kehilangan nutrisi dan meningkatkan unsur hara tersedia, sehingga tanaman akan berstamina yang cukup untuk mampu membangun daya imun, untuk mencegah serangan penyakit. Sekian dulu, semoga bermanfaat bagi sedulur tani semua. Terima kasih.